Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stiana Lasparvianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Lawang Aji, Kabupaten Batang. Hari ini saya akan memaparkan mengenai aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun masyarakat. Siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Budaya positif sangat penting untuk dikembangkan agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan. Tujuan pada kegiatan kali ini yaitu mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur yang pertama, terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat guru bersama siswa. Yang kedua, siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Dan yang ketiga, menguatnya karakter positif dalam diri siswa. Tindakan yang dilakukan, yang pertama, mengajukan gagasan kepada kepala sekolah. 2. Membuat keyakinan kelas. 3. Diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. 4. Menumbuhkan pembiasaan penerapan keyakinan kelas. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Pembuatan keyakinan kelas yang dilakukan di ruang kelas 4 bersama murid-murid kelas 4 SD Negeri Lawang Aji, Kecamatan Kademan, Kabupaten Batang.
jawab. Setiap apa yang kita lakukan harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya tanggung jawab. Apalagi kira-kira? Apalagi kira-kira? Menghormati, betul. Siapa saja yang harus kita hormati?
sambil didiskusikan ya. Nana punya itu sepeda lagi. Iya. Yang sudah ditulis di kelompoknya silakan boleh ditulis, ditempel di depan. Dikasih solasi ya. Ya, silakan ditempel. Ke bawah lagi, Nang, ke bawah lagi. Ya. Ya. Yuk, yang lain yang sudah silakan disolasi di depan ya. Udah, gantian yang lain buat. Ya, diambil solasi kemudian kalian tulis ke apa, tempelkan. Nah. Kan tadi kan diskusi kan, berarti kan kalau satu kelompok udah nulis nggak apa-apa, kan berarti kan sudah ikut. Ya sudah, silakan boleh duduk di tempat duduknya masing-masing ya. Di tempat yang kosong.
Tanggapan siswa kelas 4 mengenai pembuatan keyakinan kelas secara diskusi bersama guru di kelas 4 yang menghasilkan beberapa keyakinan kelas dan mendapatkan tanggapan dari siswa, terutama pada 2 anak, yaitu tanggapan dari Yeni, yaitu pembuatan keyakinan kelas membuat saya tahu apa saja keyakinan kelas yang harus saya ketahui dan dapat saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dava memberikan komentar, keyakinan kelas berkaitan dengan perilaku positif yang harus saya lakukan di kelas maupun di rumah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nur Aziza yang saya hormati, kepada Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati, terima kasih. Marilah kita memulai acara ini dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata mengenai diseminasi budaya positif. Budaya positif pada modul 1.4. Mohon perkenalkan, saya Stiana Laspartianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Batang. Baik, pada modul 1 ini 1.4, pada modul yang terakhir di modul 1, saya mempelajari mengenai budaya positif yang dapat kita laksanakan di kegiatan di sekolah setiap harinya. Di sini saya mengucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Di sini kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, yaitu di SD Negeri Lawang Aji. Siap ya Bapak Ibu ya? Di sini saya akan menyampaikan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu yang ada di dalamnya? Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, di sini di era kita di kurikulum Merdeka ini kita akan mengadakan pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, bagus, betul Ibu. Apalagi? Iya, berkebinekaan global.
semua sudah mengetahuinya ya Bapak Ibu, bahwa ada profil pelajar Pancasila yang kita wajib tekuni dan kita dapat mengimplementasikannya kepada siswa-siswa kita. Kemudian pada materi yang pertama ada disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif yaitu di situ ada disiplin ya. Disiplin itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Bahwa kita melakukan suatu disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian bagaimana Ibu? Oh iya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik saja. Apa itu motivasi intrinsik dan apa itu motivasi ekstrinsik nanti akan kita pelajari bersama. Nah, dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita ketahui bahwa disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin, yaitu bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Berarti di situ kita tanpa memberikan hukuman kepada siswa ya, Bapak Ibu ya. Terus setelah kita ketahui sebenarnya apa sih kebutuhan dasar manusia? Sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Apa itu bertahan hidup? Kita ketahui bahwa manusia itu pasti mempertahankan hidupnya dengan cara-cara yang jika kita ajarkan kepada anak adalah dengan cara-cara yang baik. Betul Bapak Ibu? Ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Seorang anak itu jika di kelas, dia pasti membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang guru, juga teman-temannya, dan rasa diterima. Apa sih rasa diterima itu? Dia itu diterima setiap dia berpendapat, pendapatnya didengarkan, kemudian diberi masukan, itu adalah rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan itu berarti di situ anak itu punya rasa bukan berkuasa tidak, tapi di situ dia menguasai apa yang ada di sekitarnya. Jadi dia itu nanti larinya ke kebebasan, dia bebas untuk menggunakannya, tapi tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan tersendiri. Kemudian kesenangan. Kesenangan salah satu hal yang harus dimiliki oleh anak. Jika anak itu senang atau memiliki rasa kesenangan, maka dia akan melakukan pembelajaran itu akan merasakan pembelajaran yang baik. Betul Bapak Ibu? Betul. Lanjut ya. Kita ke motivasi perilaku manusia. Di situ motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apa saja sih motivasinya? Ada 3 motivasi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk yang pertama, apa itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Di situ biasanya murid melakukan sesuatu hal atau melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Jadi itu adalah motivasi dari ekstrinsik. Takut ada yang menghukumnya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya, Bapak Ibu. Di situ murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau di situ imbalan berarti ada sesuatu yang diinginkan. Di situ berarti motivasi dari ekstrinsik ya, dari orang luar.
dari orang luar yang memberikan imbalan kepada siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apa itu? Murid-murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Jadi di situ murid itu sadar apa sih yang dilakukannya itu betul atau tidak. Itu maksudnya dia sadar akan nilai kebajikan. Apakah yang dilakukan itu nanti berdampak baik untuk dirinya sendiri atau yang dilakukannya tidak berdampak baik. Itu dari kesadaran siswa sendiri ya. Jadi itu termasuk motivasi dari dalam diri siswa tersebut atau disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Apa sih yang dimaksud? Konsep disiplin dengan identitas gagal itu adalah pemberian hukuman, juga ada yang namanya restitusi. Apa sih? Kalau misalkan kita memberikan hukuman yang terjadi pada siswa apa? Di situ akan memberikan dampak yang pertama adalah menyakitkan. Terus yang kedua adalah rasa tidak nyaman. Kemudian ada murid merasa takut, terus memaksa, ya kan Bapak Ibu ya. Jika kita memberikan hukuman otomatis anak itu akan terpaksa melakukan sesuatu. Kemudian ada murid menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, dia lupa tidak mengerjakan PR, akhirnya dia diam-diam menyembunyikan bahwa dia ternyata tidak mengerjakan PR, akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Ketika dia dihukum, dia melakukan hukumannya, dia merasa malu dengan teman-temannya dan juga dengan gurunya. Akhirnya dia memiliki rasa rendah diri. Kemudian ada restitusi. Dari hal restitusi itu di situ akan menghasilkan siswa yang murid atau siswa yang memiliki tanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada penguasaan jangka panjang. Jadi kalau restitusi beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu nanti menuju hal yang kurang baik, tapi kalau restitusi itu nanti akan memberikan dampak yang baik untuk anak. Kemudian yang ketiga di situ ada murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, yaitu anak memegang kontrol. Jadi apa yang dilakukan anak itu tahu untuk melakukannya atau tidak. Untuk melakukannya itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Kemudian murid itu bersemangat. Bersemangat untuk apa? Bersemangat untuk memperbaiki kesalahan jika anak itu memiliki kesalahan, baik di kelas ataupun di luar kelas. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa sih itu? Nah, tadi kan sudah dibahas tentang hukuman dan restitusi. Restitusi itu sebenarnya apa? Restitusi itu adalah proses memperbaiki kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi walaupun mereka melakukan kesalahan itu, anak tersebut tahu dia itu salah. Kemudian dia memperbaikinya. Ketika dia kembali berkumpul bersama teman-temannya, tidak ada rasa rendah diri, tidak ada rasa terkucilkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Apa sih ciri restitusi? Ciri restitusi yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan selanjutnya fokus pada karakter. Karakternya bagaimana, mau dibentuk seperti apa, bukan tindakannya. Karena tindakan anak itu bisa kita atur, tetapi juga karakter itu harus kita bentuk sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi anak itu tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya dan mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan di situ guru harus mampu mengarahkannya supaya lebih
Baik, lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita coba ke apa sih perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ saya memberikan contoh ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, biasanya kan kalau di kelas ada anak yang tidak mengerjakan PR, hukumannya apa? Di situ mungkin di situ sudah saya beri contoh, guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 2 kali. Pernah Bapak Ibu? Kalau kita tidak pernah, mungkin di luar sana ada tidak? Ada ya Bapak Ibu ya. Nah itu ternyata kan akhirnya guru itu marah dan murid menjadi takut. Setelah dia lari keliling lapangan, yang terjadi apa? Dia merasa rendah diri, capek di kelas, ada yang mengejeknya, mungkin teman-temannya ada yang mengejek. Kemudian kalau konsekuensi, di situ guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali lipat mungkin hukuman apa konsekuensinya dari hal yang ia lakukan seperti itu. Itu memang memberikan dia rasa pertanggungjawaban atas atas kesalahan yang dia lakukan. Namun di situ kan guru dalam hal tersebut guru itu menjadi tegas dan dampaknya apa ketika ada konsekuensi, siswa itu menghormati adanya peraturan. Kemudian yang ketiga ada restitusi. Restitusi itu misalkan dari kasus tadi siswa tidak mengerjakan PR, guru itu menanyakan, meyakinkan kelas atau dirinya, meyakinkan akan anak yang melakukan kesalahan itu dan membantu siswa tersebut menyelesaikan masalahnya. Di situ sikapnya guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misalkan menanyakan, kamu tadi melakukan kesalahan apa? Terus siswa itu menjawab, dari kesalahan itu kira-kira melanggar apa, kayak keyakinan kelas yang apa, seperti itu. Dan kemudian bersama siswa mencari solusi pemecahan masalah. Lanjut ya, kita ke 5 posisi kontrol guru. Apa sih 5 posisi kontrol guru? Yang pertama ada penghukum. Penghukum berarti ya dari katanya saja sudah kita ketahui, penghukum berarti biasanya menghukum siswa-siswa. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi nanti siswa yang melakukan kesalahan itu akan dibuat bagaimana dibuat merasa bersalah karena kesalahan yang dia lakukan. Kemudian teman, kontrol guru sebagai teman berarti nanti akan berbincang seperti teman. Kemudian pemantau, pemantau itu berarti guru itu sebagai pemantau siswa yang nantinya juga akan memberikan sanksi-sanksi kepada siswa. Dan manajer, yang terakhir manajer yang dianjurkan dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka ini adalah posisi kita sebagai manajer. Manajer itu nanti bagaimana kita akan mencari saya akan menerapkan contohnya seperti ini. Di contoh penerapan 5 posisi kontrol, yang pertama ada penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan kata-kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Berarti dia langsung menghukum. Mana itu berdiri di depan kelas, teman-temannya melihat, akhirnya terjadi rasa rendah diri. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada kalimat yang diucapkan dari gurunya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi di situ dari kata-kata gurunya yang seperti itu, akhirnya siswa itu merasa bersalah kepada gurunya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Biasanya kata-kata yang diucapkan adalah ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah, seperti itu. Tetapi kadang-kadang sebagai teman anak bisa menerimanya dengan baik, tapi kadang-kadang membuat siswa itu lalai, ya tidak Bapak Ibu. Karena kita terlalu santai, otomatis siswa-siswanya lalai. Kemudian pemantau.
Kalimat yang digunakan adalah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi anak itu pasti mendapatkan suatu konsekuensi atau hukuman. Kemudian manajer. Manajer itu berarti kita seorang guru itu akan menyatakan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi anak itu ditanyai apa kesalahannya supaya dia tahu salahnya apa. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi nanti akan terjadilah diskusi dengan guru. Siswa tersebut akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini apakah ada masukan atau pertanyaan Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol tersebut kira-kira kita biasa menerapkan yang mana ya? Penghukum, apakah pembuat merasa bersalah, apakah teman, pemantau atau manajer? Yang terjadi pada kehidupan sehari-hari kita biasanya kita melakukan yang mana? Melaksanakan posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu? Hampir semua. Berarti kadang melakukan mendukung, kadang memposisikan diri menjadi posisi merasa bersalah, kadang sebagai teman atau pemantau, dan juga kadang-kadang sebagai manajer ya, begitu Bapak Ibu ya. Tetapi akan lebih baik Bapak Ibu mulai dari sekarang dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan dan saya pelajari kemarin, posisi guru itu adalah sebagai manajer supaya tidak terjadi di situ rasa rendah diri, rasa dari siswa tersebut ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu merasa dihargai. Nah, di situ lanjut kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak teraturan? Keyakinan kelas itu sebenarnya kalau kita amati, kita hampir menyamakannya dengan peraturan, tetapi berbeda Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Abstrak itu berarti umum, tidak langsung menuju suatu titik peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal tadi ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Misalkan bertanggung jawab. Nah, itu sedikit ya Bapak Ibu ya, tapi kan di situ mengenai dari beberapa pembelajaran di kelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Keyakinan kelas itu harus disesuaikan dengan kondisi di kelas atau di kondisi di sekolah sehingga anak juga melaksanakannya lebih mudah, guru juga lebih mudah memantaunya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita memulai awal semester itu kita sebagai guru itu wajib untuk mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas tidak perlu menggunakan kata-kata yang panjang yang tadi ya Bapak Ibu ya, cukup pakai kata-kata yang bersifat abstrak, universal, dan pernyataan positif. Misal tadi bertanggung jawab, disiplin, seperti itu. Bisa diterima Bapak Ibu? Ya, lanjut. Kita ke segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah-langkah kita memecahkan masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Bukan hanya pembelajaran, bisa juga di luar pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Apa saja segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi itu yang pertama ada validasi, yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga ada validasi tindakan yang salah. Di situ harus diterapkan secara teratur. Contohnya itu di situ ada beberapa kalimat pertanyaan.
kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di situ kan berarti menstabilkan identitas. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kalau sudah menanyakan tentang keyakinan kelas yang kita sepakati, berarti sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Berarti di situ validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di situ berarti mencari solusi ya Bapak Ibu ya. Nah, dari menerapkan segitiga restitusi itu, maka kita dulu bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer tanpa langsung menghakimi seorang anak, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran diri anak itu saat melakukan kesalahan, kemudian menanyakan keyakinannya dan mencari solusi pemecahan masalah atas apa yang dilakukannya atau kesalahannya. Kemudian di situ ada apa sih menstabilkan identitas itu? Di situ biasanya menggunakan kata-kata yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi guru itu memberikan kata-kata seperti itu sebagai pendorong supaya dia itu tidak terasa rendah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu juga pernah melakukan itu atau bapak pernah melakukan itu. Kemudian ada kata ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kata yang biasa dilakukan saat melakukan validasi tindakan yang salah itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, jadi anak itu ditanyakan alasannya apa. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Di situ kan anak jadinya walaupun dia salah, tetapi dinyatakan bahwa dia masih beruntung tidak melakukan hal yang lebih jauh lagi, yang lebih parah lagi seperti itu. Kemudian ada kata-kata kamu patut bangga bisa melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, berarti kemudian misalkan kalau di sini dikatakan seperti itu, biasanya anak itu melakukan kesalahan. Jadi dia dicontek hasil pekerjaannya, kemudian dia marah, akhirnya melakukan kesalahan kepada temannya itu, walaupun temannya juga melakukan kesalahan, tetapi dia marah-marah dan akhirnya terjadilah keributan. Itu bisa seperti itu. Kemudian ada menanyakan keyakinan tadi, apa keyakinan kelas yang kita buat ditanya. Terus nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian ada seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Yang terakhir adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu ditanyakan akan ada keyakinan dari diri siswa tersebut mengenai dirinya sendiri, mengenai keyakinan kebenaran apa yang harus dia lakukan. Ya, di sini kita nanti akan melihat ya Bapak Ibu contoh video yang menerapkan segitiga restitusi dalam pembelajaran kita sehari-hari. Ya, mari kita simak ya Bapak Ibu ya. Pagi Bu Nana. Dulu ya. Silakan duduk ya nih. Kamu tahu mengapa Ibu Nana panggil datang ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas ya Bu. Oh ya, Bu Nana. Tapi kamu kemarin berangkat sekolah kan ya? Iya Bu, saya masuk sekolah kemarin, tetapi saya lupa mengerjakan tugas. Kalau misalnya kamu lupa tidak mengerjakan tugas, itu memang salah satu kesalahan ya. Tapi jangan lupa ya ini memang
semua orang itu bisa melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian termasuk Bu Nana juga pernah melakukan kesalahan. Namun di semua tindakan kita itu pasti ada alasannya mengapa kok kita sampai melakukan kesalahan, ya kan? Nah, kira-kira mengapa kamu kok kemarin bisa melupakan tugasmu, tidak mengerjakan tugasmu? Kenapa? Saya capek karena kebutuhan mereka pada sore harinya. Akhirnya saya tertidur sebelum mengerjakan tugas dan belajar terlebih dahulu sehingga tugas belum saya kerjakan. Oh begitu. Jadi kamu lupa mengerjakan tugas karena kemarin kecapean mengikuti ekstrakurikuler pramuka, ya kan? Oke, kalau seperti itu mulai sekarang coba kamu ingat-ingat kembali. Apa sih keyakinan kelas? Kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Oh iya. Kira-kira kalau kamu tadi melakukan suatu tindakan yang kurang betul tadi, kira-kira melanggar keyakinan kelas yang apa? Keyakinan kelas untuk selalu bertanggung jawab. Berarti kita harus selalu bertanggung jawab ya. Kira-kira ternyata kan kamu sudah tahu kamu melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu tentang tanggung jawab. Kira-kira solusinya untuk menyelesaikan masalah ini apa ini? Iya Bu, pertama saya minta maaf pada Bu Nana karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan mengulangi lagi dan akan membagi waktu lebih baik supaya semua tugas dapat saya selesaikan. Bagus, seperti itu ya Yuni. Tadi karena Yuni sudah mau meminta maaf, maka Bu Nana maafkan. Semoga tidak terjadi lagi atau tidak diulangi kesalahan tentang melupa mengerjakan tugas. Kemudian tadi apa yang kedua Yuni? Saya akan membagi waktu lebih baik lagi Bu. Untuk mengerjakan tugas ya. Ya meskipun kamu capek, jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Baik, kalau seperti itu Bu Nana mengapresiasi apa yang sudah kamu jawab tadi, tentang jawabanmu, dan Bu Nana sudah memaafkannya. Sekarang kamu boleh kembali beristirahat bersama teman-temanmu. Terima kasih Bu, saya permisi. Ya, sama-sama. Silakan kembali beristirahat ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Rafa. Silakan duduk. Apakah kamu tahu kenapa hari ini Rafa Bu Nana panggil? Kemarin waktu ulangan saya mencontek dulu. Oh begitu. Coba kamu ceritakan mengapa kamu bisa melakukan hal tersebut, atau ceritakan kronologi dari apa yang sudah kamu lakukan. Iya Bu, jadi saya kesulitan dalam mengerjakan soal ulangan yang diberikan ulangan. Jadi saya terpaksa mencontek Bu karena apabila saya jadi jelek. Oh jadi begitu. Bu Nana yakin tidak ada manusia yang sempurna. Pasti yang namanya manusia itu pernah melakukan yang namanya kesalahan. Namun sekarang kamu sudah mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Kemudian kenapa kamu sampai mencontek? Karena jawabannya begitu sulit baca sehingga pemutusan untuk menyelesaikan suatu Kira-kira yang kamu lakukan apakah
keyakinan kelas yang kamu langgar? Saya mengetahuinya. Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar, Dava? Selalu bertanggung jawab dan jujur. Kamu tadi sudah melanggar keyakinan kelas yaitu selalu bertanggung jawab dan jujur ya, Dava ya. Iya. Untuk itu kedepannya apa yang akan kamu lakukan ketika ulangan kembali? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan belajar lebih dulu dari saya kepada guru apabila saya belum paham pembelajaran. Bagus. Bapak Ibu pasti akan sangat senang jika Dava mau belajar lebih baik lagi. Misalkan Dava akan meminta bantuan untuk belajar, Bapak Ibu guru pasti akan senang sekali dalam membantu jika ada kesulitan mengenai pelajaran, ya kan? Bapak Ibu akan siap untuk memberitahu ataupun membimbing Dava dalam belajar. Sekarang kira-kira kamu siap ya untuk tidak mencontoh lagi, kira-kira bagaimana? Siap? Siap. Ya, karena jangan dilanggar lagi ya keyakinan kelasnya ya. Iya. Sekarang silakan Bapak, kamu sudah mengakui kesalahan, sudah meminta maaf dan sudah tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Silakan kembali beristirahat bersama teman-temanmu di luar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan beristirahat ya, Dava ya. Ya, sudah ya Bapak Ibu ya, video tadi adalah contoh mengenai bagaimana menerapkan segitiga distribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada pada siswa-siswa kita. Semoga kita dapat menerapkannya dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ya. Kamu tuh berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira ada pertanyaan atau masukan? Gimana Bu? Oh iya, terima kasih memberikan masukan yang sangat bagus sekali. Baiklah, karena sudah waktunya untuk kita pulang, karena sudah sangat jam pulang kita, maka kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Terima kasih telah menghadiri kegiatan aksi nyata yang saya lakukan hari ini mengenai diseminasi perilaku positif ya Bapak Ibu ya. Semoga dapat memberikan informasi yang baik untuk Bapak Ibu semua dan dapat kita menerapkan bersama-sama dengan berkolaborasi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya akhiri sekian pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.